Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Santapan Pagi, yang pagi hari ini didasarkan dari Yohanes 5 ayat 2 sampai 6. Sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini boleh menjumpai Tuhan, dan Tuhan juga boleh menjumpai kami melalui firman-Mu. Sebentar kami akan membaca, berkati tatkala kami membaca dan mendengar merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Yohanes 5, ayat yang kedua sampai ke-6, berbunyi demikian. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara sekalian, apakah kolam Betesda itu sungguh benar ada? Nah, sebagai salah satu kolam yang cukup terkenal, dituliskan pada kitab Perjanjian Baru. Nah, pada Yohanes 5 ayat 2, Yohanes menuliskan kalau di kolam inilah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Yohanes 5 ayat 2, di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Nah, arti dari nama Betesda itu, Betesda diambil dari bahasa Ibrani atau Aram. Nama Betesda berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Nah, kata Betesda dalam bahasa Ibrani atau Aram juga bisa berarti malu atau dipermalukan. Makna ganda ini dianggap cocok karena lokasinya dipandang sebagai tempat dipermalukan atas kehadiran orang-orang yang sakit dan cacat, sekaligus tempat kemurahan karena terjadi banyak mujizat kesembuhan. Nah, mencari bukti keberadaan kolam Betesda, sejarah mencatat bahwa pada abad pertama Masehi, Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Betesda itu ada 5 serambinya. Namun ternyata sampai abad ke-19 tidak ada bukti di luar Injil Yohanes bahwa kolam ini sungguh ada. Maka banyak orang mengira bahwa deskripsi Yohanes mengenai kolam itu tidak dapat diandalkan secara historis. Di abad 19, akhirnya reruntuhan kolam Betesda dibersihkan, dan kolam ini terbukti ada. Kini, kedua kolam yang disebutkan dalam Injil Yohanes, yaitu kolam Betesda dalam Yohanes 5 ayat 2, dan kolam Siloam dalam Yohanes 9 ayat 7, sudah berhasil diidentifikasi. Kolam Betesda ternyata memang memiliki 5 serambi yang tidak tersusun dalam bentuk pentagon. Kolam ini terdiri dari 4 serambi yang tengahnya dipisahkan oleh 1 serambi, sehingga membentuk 5 serambi. Letak kolam Betesda pada zaman Kristus, kolam ini masih berada di luar kota, di luar tembok utara, dekat dengan gerbang domba, yang merupakan pintu masuk ke dalam bait suci Allah dari arah utara.
Kolam yang telah tertutup reruntuhan selama berabad-abad ini, sebagian besar telah digali kembali. Mereka menemukan bahwa kolam ini berbentuk segi empat dengan panjang 120 meter, lebar 70 meter, dan dalam 8 meter. Dari catatan Alkitab, kita melihat ada seorang lumpuh yang 38 tahun lamanya tidak mengalami kesembuhan. Dia berjuang, tetapi selalu kalah dengan orang lain ketika berebut, ketika air kolam itu goncang. Dari kisah ini, ada 4 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kisah di atas menunjukkan bahwa si lumpuh tidak pernah menyerah terhadap penyakitnya. Sakitnya boleh datang, bahkan 38 tahun, tetapi jangan pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berputus asa, selalu berharap. Yang kedua, dari kisah kolam Bethesda dengan si lumpuh ini, orang ini punya satu tekad, yakni dalam sakit atau sehat, saya akan tetap bersama dengan Tuhan. Dan ini dibuktikan dengan selama 38 tahun, dia terus berada di pinggir kolam itu. Dia tidak beralih kepada paranormal, dukun, atau orang pintar, dan lain sebagainya. Dia tetap di pinggir kolam untuk menantikan Tuhan. Kita juga harus memiliki sikap seperti ini, dalam sehat atau sakit, susah atau senang, dalam kondisi apapun juga, kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita melihat si lumpuh ini tidak pernah menuntut kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan hanyalah berharap. Begitu juga dengan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, selama pengharapan itu masih bertumbuh dan menyala, hidup kita akan tetap berlangsung. Janganlah hidup ini hanya diisi dengan tuntut dan menuntut, tetapi hidup ini diisi dengan saling menuntun. Sekali lagi, jadikanlah kehidupan kita sebagai sebuah tuntunan. Ubahlah tuntutan menjadi sebuah tuntunan, baik di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja. Jadi, pelajaran ketiga dalam kisah si lumpuh ini, kesulitan hidup adalah sebuah kesempatan untuk kita berharap kepada Tuhan. Yang terakhir, kita bisa belajar dari si lumpuh di kolam Bethesda ini, orang harus punya mimpi seperti si lumpuh di kolam Bethesda. Dia mimpi dan dia ingin satu hari bertemu dengan mujizat, satu hari bertemu dengan Tuhan, dan impiannya boleh menjadi kenyataan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ujung-ujungnya, akhirnya, si lumpuh ini mau sembuh, disembuhkan, karena dia percaya kepada Tuhan. 38 tahun bukan waktu yang pendek, tapi 30 tahun telah menguji imannya, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan setia. Di dalamnya ada karya kuasa Tuhan, mujizat akan terjadi. Amin.